Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini saya ingin membagikan cara untuk mengisi refleksi dokumen tindak lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah eh, tahap terakhir untuk pengisian dokumen tindak lanjut. Nah, langsung saja Bapak Ibu, kita masuk ke dalam pengelolaan kinerja. Bapak Ibu sebelumnya silahkan buka platform mereka mengajar terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu silahkan klik pengelolaan kinerja. Nah, jika sudah masuk ke dalam pengelolaan kinerja, di sebelah kiri atas Bapak Ibu, pada bagian guru di sini Bapak Ibu silahkan klik, kemudian Bapak Ibu silahkan pilih sebagai pegawai. Nah, kalau kita lihat lagi secara eh, alur pengelolaan kinerja di sini Bapak Ibu sudah berubah ya Bapak Ibu ya. Kalau kita perhatikan di sini Januari, kemudian Februari sampai dengan Juni di sini sudah diubah. Jadi tidak dibagi lagi per bulannya. Waktu itu di sini dibaginya per bulan Februari, Maret, April, Mei dan sampai Juni. Kalau ini sudah digabungkan Bapak Ibu ya, Februari sampai dengan Juni. Itu sampai dengan penilaian dan penetapan kinerja predikat. Saja kita masuk ke sebagai pegawai, yaitu guru. Nah, di sini jika Bapak Ibu sudah mengisi dokumen tindak lanjut, maka di sini akan terlihat 75% Bapak Ibu ya. 75. Namun jika Bapak Ibu belum mengisi dokumen tindak lanjut ataupun belum dikumpulkan, maka di sini masih 50%. Nah, berhubung saya sudah mengumpulkan dokumen tindak lanjut, maka di sini yang terlihat adalah 75%. Nah, langsung saja kita masuk ke observasi praktik kinerja, yaitu dengan cara klik cek langkah observasi di sini, Bapak Ibu. Nah, karena dokumen tindak lanjut sudah saya isi dan saya kumpulkan, kemudian sudah juga dilakukan penilaian dan juga diberikan catatan oleh kepala sekolah, maka sudah bisa untuk mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, pastikan Bapak Ibu sudah mengisi dokumen tindak lanjut, kemudian diberikan penilaian dan juga catatan oleh kepala sekolah agar dapat mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, kalau belum dinilai oleh kepala sekolah, silahkan diberitahukan kepada sekolah bahwa sudah mengisi dokumen tindak lanjut untuk dilakukan penilaian. Nah, setelah dilakukan penilaian oleh kepala sekolah, baru bisa mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, mari langsung saja kita isi dokumen tindak lanjut. Nah, sebelumnya saya di sini indikator yang saya pilih adalah disiplin positif ya Bapak Ibu. Silakan isi dokumen, Bapak Ibu. Nah, di sini sudah masuk ke dalam dokumen refleksi tindak lanjut Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada formulir refleksi tindak lanjut observasi kelas. Nah, apa saja yang ditanyakan di sini Bapak Ibu ya? Yang pertama di sini ada apa inspirasi baru yang Anda dapat kan dari upaya tindak lanjut. Nah, yaitu yang tindak lanjut yang kita isi sebelumnya Bapak Ibu, yaitu di dokumen tindak lanjut. Nah, yaitu di sini sudah ada kita isi Bapak Ibu ya. Jadi di sini tujuan tindak lanjut, upaya tindak lanjut sampai dengan kebutuhan dan apa ataupun siapa ya. Untuk mudahnya Bapak Ibu silakan klik selengkapnya. Ini sudah ada kata-katanya. Nah, jadi kita bisa tuangkan ya inspirasi apa yang kita dapatkan melalui kata-kata di sini. Kalau ingin mudah Bapak Ibu, saya sarankan Bapak Ibu untuk mengetiknya di Microsoft Word terlebih dahulu, ataupun Bapak Ibu ingin tulis di kertas juga boleh Bapak Ibu ya. Jadi sesuai dengan apa yang sudah dipelajari pada tindak lanjut sebelumnya. Kemudian berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik di ruangan kelas atau satuan pendidikan yang Anda telah lakukan. Nah, ini saya contohkan Bapak Ibu ya, saya langsung mengisi. Saya memudahkan diri saya untuk mengisi dengan cara membuatnya di Microsoft Word terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, jadi saya tulis terlebih dahulu agar memudahkan saya nanti
untuk mengisi. Kenapa saya mengisinya di Microsoft Word? Karena di sini terlalu kecil kolomnya Bapak Ibu. Ini kotaknya terlalu kecil, jadi saya mengisinya di Microsoft Word. Nah, di sini saya copy saja karena saya sudah isi Bapak Ibu. Saya copy, kemudian saya pastekan di formulir refleksinya. Nah, di sini saya isi, saya mempelajari bagaimana upaya seorang anak bisa membentuk disiplin positif dalam dirinya tanpa paksaan. Sebagai pendidik, saya sebaiknya menerapkan cara-cara yang lebih positif ketika meminta murid melakukan sesuatu tanpa harus memaksa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Karena ini saya memilihnya indikator disiplin positif Bapak Ibu ya, jadi disesuaikan dengan indikator masing-masing. Di antaranya dengan melakukan hal-hal berikut, mengajak atau mendorong murid melakukan kegiatan yang membuat mereka senang ya Bapak Ibu ya. Jadi agar siswa itu senang, jadi dia tidak terbebani untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemudian membantu murid menemukan inspirasinya dan juga membuka ruang dialog dengan murid karena selama ini banyak murid-murid yang tertutup ya yang saya dapatkan di sekolah, yaitu dengan cara kita mendekatinya, kemudian kita membuka dialog ya dengan murid tersebut. Ini yang pertama sudah selesai kita isi. Kemudian yang kedua berdasarkan inspirasi apa yang Anda dapatkan. Nah, apa perubahan praktik ya di sini yang ditanyakan Bapak Ibu ya? Yaitu di ruangan kelas ataupun satuan pendidikan yang telah Anda lakukan. Jadi perubahan praktik yang telah kita lakukan di kelas ataupun di sekolah. Kita buka lagi di Word karena berhubung saya sudah isi Bapak Ibu ya. Jadi sini tinggal di copy saja. Kita buka lagi di platform mereka mengajar, kemudian kita pastekan saja. Nah, di sini saya mengisi, saya ingin siswa melakukan disiplin positif bukan dari unsur paksaan. Karena adanya keinginan mendapatkan pujian dan hadiah melainkan murni dari dalam pola pikir dan perasaan dirinya ingin melakukannya tanpa kendali dari luar. Nah, karena selama ini saya lihat banyak murid-murid yang melakukan kedisiplinan sama yang positif itu mengharapkan reward ya Bapak Ibu ya. Jadi saya mencoba untuk mendorong siswa ataupun siswi saya untuk melakukannya tanpa paksaan agar mereka melakukannya karena keinginan mereka sendiri. Kemudian saya lanjutkan dengan cara mengajak mendorong murid dengan melakukan kegiatan yang membuat mereka senang, membantu murid untuk menemukan inspirasinya, membuka ruang dialog dengan murid, dan menghilangkan sikap otoriter sebagai guru. Nah, di sini sikap otoriter sebagai guru dan menjadi guru yang tidak langsung memberikan hukuman. Nah, jadi kita tidak mendidik anak murid kita dengan cara otoriter ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan cara yang eh, bisa mendekatkan murid dengan guru. Jadi tidak ada rasa takut antara murid kepada gurunya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga di sini apa tantangan yang paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Nah, ini ada tiga tantangan ya Bapak Ibu ya. Jadi, apa sih tantangan saat kita mau melakukan perubahan itu? Nah, di sini juga ada contohnya. Saya sulit mengajak guru lain praktik simulasi setelah jam mengajar. Kita buka lagi di sini. Nah, di sini saya sudah mengisi, kita copy dulu. Untuk kita buka lagi di sini, kita paste. Nah, di sini tiga perubahan yang saya buat yaitu saya kurang nih ya tantangan sulit ya bagi saya Bapak Ibu ya. Saya terkadang kurang sabar dalam menghadapi anak-anak yang suka membangkang ya Bapak Ibu ya. Jadi pasti di setiap kelas itu ada setiap anak itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Nah, pada kasus di kelas saya itu ada anak yang membangkang. Setelah saya telusuri, memang dari lingkungan sekitarnya memang yang mempengaruhi anak tersebut menjadi seperti itu. Nah, nomor dua di sini cara mendekatkan diri dengan siswa dengan cara ya mengasihkan ya, tidak formal dan kaku namun sesuai aturan sekolah. Nah ini eh, kita sebagai guru harus dituntut kreatif Bapak Ibu. Jadi pembelajarannya dengan cara yang kreatif, dengan cara yang menyenangkan sehingga juga siswa ataupun siswi kita juga sangat senang dengan pembelajaran dan juga sangat senang dengan gurunya. Balik lagi seperti tadi Bapak Ibu, tidak dengan cara otoriter ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak kaku dan juga tidak terlalu formal.
namun sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan di sekolah. Kemudian nomor 3, di sini saya isi waktu kedekatan mengenal karakter oh ini mengatur ya Bapak ya. Mengatur waktu kedekatan mengenal karakter peserta didik. Misal di sini saya contohkan saya sebagai guru, saya mendekatkan diri itu dengan siswa pada saat jam istirahat siswa, Bapak Ibu. Jadi saya tidak keluar kelas, saya tetap berada di dalam kelas untuk eh, bisa berdiskusi ataupun mengobrol dengan siswa eh, dengan tidak membahas pelajaran. Jadi kita membahasnya tentang kehidupan mereka sehari-hari ataupun kita bisa menjawab juga apa yang ingin mereka tanyakan kepada kita. Itu di luar pelajaran Bapak Ibu ya. Nah, ini kemudian nomor yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Nah, ini rencana kita untuk memastikan perubahan ya, Bapak Ibu ya. Kita lihat lagi di sini. Di sini kita blok dulu, kita copy Bapak Ibu, kemudian kita pastekan di PMM. Nah, di sini nomor satu, rencana saya Bapak Ibu, berbagi cerita atau mencari informasi dari orang tua murid dengan menanyakan karakter siswa. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, bahwa kita harus juga menjalin sosial dengan wali murid ya Bapak Ibu untuk menanyakan bagaimana sih karakter anaknya di rumah ataupun lingkungan sekitarnya. Nah, jadi di sekolah juga kita bisa eh, tahu ya Bapak Ibu bagaimana pendapat ataupun informasi dari orang tua siswa. Kemudian menunjukkan rasa simpati dan empati saat mendengarkan cerita siswa. Nah, ada sebagian guru mungkin ketika siswa bercerita itu tidak antusias. Jadi sehingga tidak membangunnya kedekatan antara guru dengan murid. Nah, dengan cara ini saya membangun rasa simpati dan juga empati ketika murid bercerita. Jadi apapun yang diceritakan oleh murid, kita sebagai pendengar harus antusias seperti itu. Karena yang saya lihat di kelas ataupun di sekolah itu siswa dan siswi sangat suka untuk bercerita tentang hal apapun ya Bapak Ibu. Nah dari situ kita bisa juga menyelipkan disiplin positif kepada siswa ataupun siswi kita. Nomor 3 di sini memberikan apresiasi saat melihat siswa melakukan kesepakatan kelas dengan baik. Nah, di sini harus selalu ditekankan Bapak Ibu ya, yaitu sebagai apresiasi ataupun pujian, tapi itu saya tidak memberikan reward kepada siswa ataupun tidak memberikan hukuman kepada siswa yang belum melakukan ataupun melanggar. Di sini apapun yang dilakukan oleh siswa yang telah melaksanakan kesepakatan kelas dengan baik selalu diapresiasi. Misal yang selalu datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas, tidak mengganggu kawan saat jam pelajaran, mendengarkan guru, dan lain sebagainya. Nomor 4, mencari informasi dan masukan dengan teman sejawat, guru penggerak, dan atasan, dan melibatkan orang tua siswa dalam komunikasi hal perlakuan. Di sini, disinilah yang kita perlukan untuk masukan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita membutuhkan orang lain untuk dapat memberikan umpan balik Bapak Ibu ya. Jadi dengan adanya umpan balik kita dapat merefleksikan diri kita untuk bisa dievaluasi. Nah, jika Bapak Ibu ada memilih pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar, maka juga Bapak Ibu di sini harus isi Bapak Ibu ya. Namun jika Bapak Ibu tidak memilih pada saat dokumen tindak lanjut platform mereka mengajar, maka di sini akan kosong Bapak Ibu. Nah, karena di sini saya ada memilih, jadi saya harus isi Bapak Ibu. Nah, ini tidak mudah ya kalau memang kita sudah mempelajarinya, karena di sini hanyalah refleksi saja Bapak Ibu. Nah, ini juga sama seperti di atas yaitu inspirasi dan juga capaian, eh, tantangan dan juga rencana yang akan kita hadapi. Nah, ini adalah tujuan tindak lanjut yang sudah kita isi sebelumnya juga. Nah, kita buka lagi di sini. Saya juga sudah isi di Microsoft Word. Kita copy saja di sini. Kemudian kita paste lagi
Nah, di sini dalam menciptakan ketaatan jangka panjang, saya dapat memberikan makna kepada murid akan tanggung jawabnya. Mengajak mereka berdiskusi dengan bahasa tubuh yang lembut, pemilihan kata yang mudah, contoh-contoh yang konkret, dan tindakan nyata dari kita. Kemudian, dengan demikian murid akan terlihat tindakan disiplin yang sama, saya akan melakukan secara konsisten. Pada akhirnya, murid akan mengerti akan makna dari setiap tindakan yang mereka lakukan. Kemudian di sini berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik yang Anda lakukan di ruangan kelas ataupun di satuan pendidikan. Ini kita copy terlebih dahulu, kemudian kita pastekan. Nah, di sini saya mendapatkan pemikiran bahwa menjadi guru yang tidak otoriter dan langsung menggunakan hukuman dalam menghadapi siswa yang membangkang, namun dengan pendekatan dan kesabaran dalam membuat dia menyadari konsekuensinya lebih menyadarkan dirinya untuk membentuk disiplin positif tanpa paksaan dari luar. Kemudian di sini 3 tantangan ya, paling sulit sudah saya rangkumkan juga di sini. Kita copy terlebih dahulu, dan kita paste. Nah, yang pertama di sini yang saya alami tantangannya yaitu komunikasi yang kurang terbuka dengan orang tua murid. Kemudian mencari cara pendekatan yang lebih mengasihkan lagi agar siswa dalam mengutarakan permasalahan pribadinya lebih terbuka dan tidak adanya yang mereka tutupi. Mengatur waktu untuk mengenal karakteristik siswa lebih dekat. Nah, di sini bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut? Nah, tantangannya agar perubahan ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya sudah isi juga. Ini tinggal di copy. Copy terlebih dahulu, kita paste lagi di sini upaya perbaikan. Nah, di sini upaya perbaikan, di sini saya membuat dua indikator atau 2 poin. Yaitu satu meminta umpan balik dari siswa ketika selesai pembelajaran. Nah, jadi sesi refleksi setelah pembelajaran berlangsung Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa tahu apa yang menjadi perbaikan kita ataupun evaluasi ke depannya. Kemudian nomor duanya, meminta saran dan masukan dari teman sejawat dalam observasi pembelajaran di kelas. Ini saya tambahkan di sini masukan dari kepala sekolah, teman sejawat dalam observasi pembelajaran di kelas. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya meminta bantuan orang lain juga untuk dapat menjadi refleksi diri saya ataupun umpan balik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Eh, yang refleksi yang saya isi ini bebas ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa untuk eh, membuat kata-kata tersendiri Bapak Ibu ya. Jadi setiap guru pasti memiliki inspirasi yang berbeda, capaian yang berbeda, dan juga tantangan dan upaya perbaikan yang berbeda. Kemudian jika Bapak Ibu sudah merasa ini, oh ini sudah oke, kalau Bapak Ibu bisa langsung kumpulkan. Namun jika memang Bapak Ibu ingin eh, masih ingin menambah ataupun mengurangi kata-kata, ya Bapak Ibu silahkan klik simpan draft terlebih dahulu. Di sini kita klik simpan draft. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi setelah Bapak Ibu isi dokumen refleksi tindak lanjut, ini berarti sudah selesai. Bapak Ibu tinggal menunggu penilaian dari kepala sekolah pada bulan Mei Bapak Ibu ya, 2024. Karena di sini saya juga sudah yakin Bapak Ibu sudah tidak ada yang ingin ditambahkan lagi, maka saya langsung kumpulkan ya. Bapak Ibu silakan klik kumpulkan. Sini ada kumpulkan dokumen. Setelah kumpulkan, isi dokumen tidak dapat diubah lagi, Bapak Ibu. Jadi, dapat diubah. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jika sudah dikumpulkan, maka ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Jadi kita tinggal menunggu penilaian dari kepala sekolah. Dan pastikan juga Bapak Ibu untuk eh, pengembangan kompetensinya juga sudah diisi Bapak Ibu ya, agar nanti saat penilaian tidak ada yang kurang ataupun dicek kembali Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like. Silahkan share video ini jika video ini bermanfaat.
Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe video ini agar membantu channel YouTube Pak Guru Wali untuk terus berkembang. Dan akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.